Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan kita seharian ada banyak aktivitas yang kita lakukan, baik yang berupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan kita dengan makhluk Allah Ta'ala, baik manusia maupun makhluk Allah yang lain. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagi kita orang-orang yang beriman, pastilah memahami pentingnya arti niat bagi seluruh amal perbuatan kita. Sebab saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seluruh amal perbuatan, apakah ia menjadi amal perbuatan yang mulia atau tidak, menjadi lemah ataupun kuat, tergantung pada niat. Dan baik buruknya sebuah perbuatan atau aktivitas tergantung dari niat atau motivasinya. Saudara sekalian, keimanan orang muslim kepada urgensi niat bagi seluruh amal perbuatan dan kewajiban perbaikan niat itu, pertama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a. Juga Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zumar berfirman, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Kesadaran kita akan urgensi niat atau motivasi juga berdasarkan atas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu akan memperoleh dari apa yang dia niatkan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah juga bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian dan juga tidak melihat harta kalian, namun Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penglihatan kepada hati
berarti penglihatan kepada niat. Sebab niat adalah motivasi amal perbuatan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hamma bi hasanatin, falam ya'malha, kutibat lahu hasanah." Barang siapa ingin kepada kebaikan dan ia tidak mengamalkannya, maka itu pun telah ditulis satu kebaikan untuknya. Muttafaqun alaih. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena keinginan, niat, atau motivasi yang benar saja, amal perbuatan menjadi baik, kemudian mendapatkan pahala. Ini tidak ada lain, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, karena keutamaan niat yang baik, urgensinya adanya niat yang baik. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah pernah berkata, manusia terbagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta oleh Allah, kemudian ia mengamalkan ilmunya pada hartanya. Ia pun menginfakkan di jalan Allah. Kemudian kelompok kedua adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah tetapi tidak diberi harta. Kemudian ia berkata, seandainya aku mempunyai seperti yang dipunyai oleh kelompok pertama, aku pasti berbuat seperti yang ia berbuat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahala kedua kelompok orang tersebut adalah sama. Kemudian kelompok ketiga adalah orang yang diberi harta oleh Allah, tapi tidak diberi ilmu. Ia tidak bisa mengatur hartanya dan dia menginfakkannya untuk jalan selain Allah. Kelompok yang keempat adalah orang yang tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta oleh Allah. Kemudian ia berkata, seandainya aku mempunyai apa yang dimiliki orang yang ketiga, aku pasti berbuat seperti yang ia berbuat. Maka Rasulullah selanjutnya bersabda, dosa kelompok ketiga dan keempat sama saja. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada hadis tadi, orang yang mempunyai niat yang baik dibalas dengan pahala orang yang mempunyai amal soleh. Dan orang yang mempunyai niat atau motivasi yang buruk atau rusak dibalas dengan dosa orang yang mempunyai amal yang buruk atau rusak. Sebabnya, saudaraku yang berbahagia, tidak lain adalah karena niat atau motivasinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku, pernah bersabda saat berada di dalam perang Tabuk. Dia bersabda, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang tidak mengarungi lembah, tidak menginjak tanah yang membuat orang kafir marah, tidak berinfak dengan apapun, dan tidak ditimpa kelaparan. Namun mereka sama dengan kita, kendati mereka berada di Madinah. Kemudian ditanyakan kepada beliau, kenapa begitu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mereka tidak bisa berangkat jihad karena uzur, karena halangan. Kemudian mereka ikut kita dengan niat baik mereka. Hadis riwayat Bukhari. Niat yang baik, saudaraku, inilah yang membuat orang yang tidak bisa perang akan memperoleh pahala orang yang berperang. Dan orang bukan mujahid akan mendapat pahala sebagai seorang mujahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, jika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh
sama-sama masuk neraka. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, kalau pembunuh betul dia masuk neraka, tapi bagaimana dengan orang yang terbunuh? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena ia yang terbunuh juga ingin membunuh sahabatnya itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, niat yang rusak dan keinginan yang rusak disamakan pada pembunuh yang berhak masuk neraka dan orang yang terbunuh. Sebab jika niat orang yang terbunuh itu tidak rusak, ia pasti masuk surga. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man tazawwaja bisidaqin la yanwi ada'ahu wa huwa zan. Man iddana dainan wa huwa yanwi qada'ahu fa huwa sariq." Barang siapa menikah dengan mahar dan berniat tidak membayarnya, maka dia dihitung sebagai penzina. Dan barang siapa yang meminjam sesuatu barang dari orang lain dan dia berniat tidak akan membayarnya atau mengembalikannya, maka dia disebut sebagai pencuri. Diriwayatkan oleh Ahmad. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan niat yang rusak, sesuatu yang mubah atau boleh berubah menjadi sesuatu yang haram, dan sesuatu yang dibolehkan menjadi sesuatu yang dilarang, serta sesuatu yang tidak ada kesulitan berubah menjadi ada kesulitan di dalamnya. Ini semua, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menguatkan keyakinan orang muslim kepada urgensi atau perlunya niat dan nilai dari niat yang sangat agung dan mulia. Oleh karena itu, saudaraku, seseorang yang memiliki pengetahuan tentang mulianya niat ini, ia akan membangun seluruh amal perbuatannya di atas niat yang soleh atau baik. Dan dia akan berusaha keras tidak mengerjakan amalan tanpa niat atau niat yang tidak benar. Sebab niat adalah intisari amal perbuatan dan juga sekaligus merupakan pilarnya. Baik tidaknya amal perbuatan, saudaraku, tergantung pada niatnya. Amal perbuatan tanpa niat akan menjatuhkan pelakunya ke dalam riya atau pamer, dan itu sangat tercela. Selain itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang muslim juga meyakini bahwa niat adalah rukun amal perbuatan dan sekaligus merupakan syaratnya. Ia meyakini bahwa niat tidaklah sekedar dengan lisan, misalnya dengan mengucapkan Allahumma nawaitu kaza wa kaza. Ya Allah, aku berniat melakukan perbuatan ini atau itu. Dan tidak pula hanya sekedar pembicaraan jiwa. Namun, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, niat adalah kebangkitan hati kepada amal perbuatan yang baik untuk tujuan mulia yang mendatangkan manfaat sekaligus menolak mudarat yang terjadi sekarang atau di waktu yang akan datang. Niat, saudaraku, juga merupakan keinginan yang diarahkan kepada amal perbuatan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika seorang muslim meyakini bahwa amal perbuatan yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan yang berpahala dengan niat yang baik,
Dan bahwa ketaatan tanpa niat yang baik berubah menjadi maksiat yang mendatangkan dosa dan hukuman, maka ia tidak berpendapat bahwa kemaksiatan itu tidak bisa dipengaruhi oleh niat yang baik dan untuk kemudian berubah menjadi ketaatan. Jadi, orang yang menggunjing atau menfitnah orang lain untuk menyenangkan hati orang lain adalah berarti sedang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Itu berdosa. Dan niat yang baik tidak bermanfaat baginya. Contoh lain, saudaraku, orang yang menghadiri pesta-pesta yang di sana ada kemaksiatan, kecabulan, membuka aurat, atau misalnya memberi kupon berhadiah, atau mengikuti lomba untuk mengikuti proyek-proyek kebaikan, atau membantu pendanaan jihad, atau mendirikan masjid, itu merupakan perbuatan maksiat kepada Allah. Itu adalah dosa dan tidak mendapatkan pahala. Di dalam cerita rakyat ada cerita Robin Hood. Dia mencuri dari orang-orang kaya dengan niat untuk disumbangkannya kepada orang miskin. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Contoh yang lain, orang yang membangun kubah di atas kuburan orang-orang soleh, atau menyembelih hewan kurban untuk mereka, atau bernazar untuk mereka dengan niat mencintai orang-orang soleh, itu adalah perbuatan maksiat kepada Allah dan berdosa karena perbuatannya itu. Kendati ia berpendapat bahwa niatnya adalah baik, sebab yang ia perbuat menjadi ketaatan tadi. Sebab yang bisa berubah menjadi ketaatan dengan amal soleh ialah amal perbuatan yang boleh dikerjakan. Sedang hal-hal haram, ia tidak bisa berubah menjadi ketaatan apapun alasannya. Kesimpulannya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita akan melakukan perbuatan apapun itu, apa yang berkaitan dalam kaitannya dengan Allah Ta'ala atau dengan makhluk yang lain, atau yang biasa disebut dengan ibadah khas dan ibadah am, maka sebelum kita kerjakan, kita harus menjawab dua pertanyaan mendasar. Pertanyaan pertama adalah mengapa, dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana. Mengapa berarti alasan dari perbuatan kita. Apakah niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita niat mencari ridho manusia. Yang kedua, bagaimana? Menjawab pertanyaan bagaimana, artinya bagaimana kita melakukan amal itu. Diperbolehkan oleh syariat, mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah atau tidak. Ini semua adalah merupakan manifestasi dari syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti semua perbuatan harus didasari dengan niat ikhlas karena Allah dan ittiba Rasul. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.